Ujian praktek mata pelajaran ekonomi persamaan dasar akuntansi Sekolah Menengah Atas Islam Al-Mizan. Halo teman-teman, kami kelompok 4. Inilah anggota kelompok kami, ada Dea Marsindi, Irma Fitria, Aziza Talia, Nova Tiara, dan San Antoni. Pengertian: persamaan dasar akuntansi adalah sebuah rumus dasar yang selalu digunakan pada perhitungan akuntansi. Artinya, konsep umum ini dijadikan alat untuk menyelesaikan masalah akuntansi. Dalam persamaan dasar akuntansi, kita akan mempelajari tentang harta, aset, ekuitas, dan istilah lainnya dalam akuntansi. Nah, agar lebih paham, kita juga harus mengetahui unsur persamaan dasar akuntansi sebagai berikut. Unsur persamaan dasar akuntansi digolongkan menjadi 6. Yang pertama ada aset atau aktiva. Aset adalah sumber daya perusahaan yang didapatkan dari perusahaan di masa lalu dan yang akan datang. Aset ini bisa dibilang sebagai sumber harapan yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian yang kedua ada hutang atau kewajiban. Hutang adalah tanggung jawab perusahaan yang harus diselesaikan. Hutang biasanya timbul dari aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan permodalan atau pengembangan usaha dari pihak ketiga. Kemudian yang ketiga ada ekuitas atau modal. Modal adalah bagian dari aktiva atau aset perusahaan. Ekuitas juga bisa berarti hak pemilik atas harta perusahaan yang sudah dikurangi dengan kewajiban. Salah satu sumber modal adalah investasi pemilik atau yang bisa disebut owner equity. Yang keempat ada pendapatan atau revenue. Pendapatan adalah aliran kas yang dihasilkan dari aktivitas usaha. Revenue bisa menyebabkan peningkatan atau penurunan aktivitas sebuah perusahaan. Aktivitas yang mempengaruhi revenue meliputi penjualan, pembuatan barang, atau produksi, hingga kegiatan lain yang berlangsung terus-menerus. Yang kelima ada beban atau expenses. Beban adalah penggunaan aktivitas yang menyebabkan arus kas keluar. Beban terjadi karena kewajiban perusahaan dalam memproduksi barang atau jasa, juga kegiatan lain yang dilakukan secara terus-menerus. Yang terakhir ada free float atau withdrawing. Free float adalah pengembalian aset atau penarikan modal yang dilakukan oleh pemilik perusahaan. Biasanya free float digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi pemilik perusahaan. Rumus persamaan dasar akuntansi. Untuk mengukur performa perusahaan, biasanya digunakan rumus dari formula harta atau aset sama dengan ekuitas pemilik. Artinya, aset memiliki posisi yang sejajar dengan ekuitas atau modal. Misalnya begini, ketika sebuah usaha baru dibangun, tentu membutuhkan modal kan? Modal bisa didapat dari kekayaan pribadi si pemilik atau bahkan hutang dari pihak ketiga. Nah, untuk kasus yang seperti ini, modal dan hutang itu bisa disebut sebagai ekuitas atau aset. Untuk memformulasikannya, kita bisa menggunakan rumus aset sama dengan kewajiban tambah modal atau ekuitas. Rumus ini bisa diartikan sebagai aset yang harus sama dengan jumlah kewajiban dan ekuitas. Namun, kewajiban atau hutang posisinya lebih didahulukan daripada ekuitas atau modal. Ini karena kewajiban harus dilunasi terlebih dahulu sebelum memenuhi hak pemilik perusahaan. Pemantauan aktivitas perusahaan dibagi menjadi 2. Yang pertama ada akun real. Akun real biasanya disebut juga sebagai akun tetap, yaitu akun yang sifatnya permanen dan tidak pernah ditutup. Akun ini bahkan bisa berkembang. Kemudian yang kedua ada akun nominal. Akun nominal adalah akun yang sifatnya sementara dan hanya berlaku pada periode tertentu. Akun real dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada aset atau aktiva. Yang termasuk dalam aset adalah aset lancar, yaitu kas, piutang, biaya dibayar di muka. Aset tetap yang berupa kendaraan dan bangunan, juga aset tidak berwujud seperti hak paten misalnya. Kewajiban atau liabilitas. Contoh dari akun kewajiban adalah hutang jangka pendek, gaji karyawan dan pajak. Sementara hutang jangka panjang biasanya berbentuk surat hutang atau obligasi. Yang ketiga ada modal atau ekuitas. Yang termasuk dalam akun ekuitas adalah modal, penarikan tunai, pendapatan, dan beban. Akun nominal juga dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama ada pendapatan usaha. Akun ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama adalah pendapatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan
kegiatan usaha yang bersifat sementara, misalnya pendapatan bunga. Selanjutnya ada pendapatan tidak langsung berhubungan dengan kegiatan usaha, contohnya saja pendapatan sewa. Kemudian yang kedua ada beban. Akun beban adalah akun yang menciptakan kewajiban dan penggunaan aset perusahaan dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, contohnya beban gaji dan beban sewa. Terima kasih.